Kita akan lanjutkan belajar tentang koordinator 4. Materi kali ini kita akan belajar tentang model. Sebelum kita masuk ke sana, Anda harus menyelesaikan dulu ini karena ini nanti berhubungan dengan database. Jadi model itu berhubungan dengan database dan kita akan menggunakan database yang sudah kita buat di dalam materi sebelumnya di PHP untuk siswa SMK ini. Di sini kita menggunakan database DB restoran. Sini ada tabel kategori, ini akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasinya. Jadi kita akan belajar menggunakan model. Kita akan langsung ke VS Code-nya supaya nanti kita bisa langsung praktek. Yang pertama kita lakukan di dalam sini kita cari file.env yang sudah kita set di sebelumnya. Di dalam sini kita cari yang database. Nah, di database kita buka semua. Kemudian di dalam sini default database C4 ini akan kita ganti seperti yang ada di dalam sini. Ini database-nya adalah DB restoran. Database perhatikan di atas ini DB restoran. Bisa kita blok. Kalau Anda malas ngetik, kalau mau ngetik ya berarti ditulis di dalam sini DB restoran. Perhatikan ini database bukan tabel. Kemudian user dari database ini apa? Ini kebetulan yang di laptop saya adalah usernya root. Kemudian passwordnya kosong, nggak pakai password, berarti ini saya hapus. Kemudian saya Ctrl S. Kalau ini sudah, berarti koordinator ini sudah bisa terkoneksi ke database. Pastikan MySQL ini menyala. Kalau ini Apache kan untuk PHP, MySQL ini nyala, sudah aktif. Jadi ini nanti sudah terhubung dengan database. Jadi sederhana sekali kalau menggunakan koordinator. Kalau ini sudah nyala, kita sudah set di .env ini. Sekarang kita akan membuat model. Model itu ada di dalam folder model. Jadi kalau di dalam app ini ada model, di sini ada model. Kita bisa klik kanan, kemudian new file. Saya akan beri nama kategori _m untuk singkatan dari model. Saya .php, jangan lupa kategori _m.php. Saya enter. Kemudian di dalam sini saya akan buat PHP open PHP close. Setelah ini dibuat, kita lihat di dalam tutorial dari sini. Ini ada, kita bisa menambahkan namespace dan ini saya akan copy saja sampai bawah. Klik kanan copy. Kalau ini Anda lihat video ya diketik saja. Nah ini saya taruh di bawah sini. Namespace app model, use code igniter. Kemudian backslash model, kemudian di dalam sini kelas, nama kelas itu sama dengan nama file. Seperti dalam controller, nama kelas ini saya akan ganti dengan sesuai dengan nama filenya. Kategori _m. Kemudian ini saya hapus. Di dalam sini, di dalam protected tabel ini, saya akan ganti dengan news ini, saya akan ganti dengan nama tabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan tabel kategori. Berarti ini adalah TBL kategori ini. Ini nama tabelnya TBL kategori. Nah, news ini petik-petik saya akan ganti dengan TBL kategori. Nah, ini kemudian kita Ctrl S. Ini sudah. Pembuatan modelnya sudah, jadi cukup dimasukkan protected, kemudian $tabel sama dengan petik-petik tabel kategori. Kalau ini sudah, kita bisa lanjut ke controller. Jadi yang berhubungan dengan database itu adalah model. Model inilah yang berhubungan dengan database. Dari model ini langsung masuk ke dalam controller. Nah, di dalam controller ini yang akan menggunakan modelnya adalah controller. Kita bisa copy yang ini, saya akan copy karena nanti kita akan menggunakan model. Berarti saya copy, yang ini akan saya hapus. Perhatikan posisi model itu ada di dalam sini app, masuk ke dalam
folder namanya models. Berarti di dalam sini huruf M-nya besar, models, kemudian backslash, masuk ke dalam nama filenya. Di models ini filenya adalah kategori underscore M. Use ini kalau di dalam, nah ini Ctrl S. Use ini seperti require once kalau kita pelajari di dalam sini. Kita sudah belajar require. Jadi fungsi dari use ini seperti require. Kita menggunakan file kategori underscore M di dalam folder app masuk ke dalam folder model, kita menggunakan ini. Nah, kalau ini sudah masuk, sudah di require, kita coba akan letakkan di atasnya data. Data ini saya turunkan di select. Kita akan membuat sebuah variabel, saya beri nama model sama dengan new. Kita membuat sebuah objek. Objek itu menggunakan kelas dari ini, kategori M ini. Kita akan menggunakan kelas ini. Nah, kita akan menggunakan kelas ini masuk di dalam sini. New. Nah, ini atau diketik silakan biar lancar ngetiknya. Nah, ini seperti ini. Kita sudah membuat objek yang bernama model. Kalau objek ini sudah dibuat, saya akan menggunakan isi yang ada di dalam objek ini. Saya akan buat variabel namanya kategori. Kemudian ini saya akan isi dengan $model. Ini menggunakan function yang sudah disediakan oleh CI, yaitu find all, seperti ini. Nah, ini kemudian find all ini sudah masuk ke dalam variabel ini. Jadi ini sudah diisi oleh find all ini, model ini objek model, dia menggunakan function find all. Kemudian disimpan di kategori. Kita akan lihat apakah ada isinya. Print R, kemudian kita buat $kategori seperti ini. Kita bisa Ctrl S. Jadi kita lihat setelah menggunakan function find all ini di dalam sini apakah ada isinya atau tidak. Kita cek menggunakan seperti ini. Kita Ctrl S. Kita kembali ke sini. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk. Supaya dia gampang ininya, kita kasih echo, kemudian pre. Nah, ini pre. Ini saya kasih tutupnya, Ctrl C, saya taruh di dalam sini. Saya kasih tutup, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah masuk. Jadi di sini ada makanan, minuman, jajan, buah, gorengan. Kalau saya akan tambah lagi di dalam sini untuk menambah, saya akan tambah satu lagi, misalnya camilan. Saya simpan go. Nah, ini saya browse, ada penambahan camilan. Kemudian di dalam sini saya refresh. Nah, ini bertambah camilan. Berarti ini sudah mengambil dari database. Jadi cukup sederhana sekali cara penggunaannya. Yang pertama tadi, setelah kita set database di dalam file.env ini, kita setting koneksi database-nya, cukup masukkan nama database, nama usernya, passwordnya kita kosongi, karena yang di laptop saya kosong. Kalau punyanya Anda ada isinya ya diisi, kalau tidak ada ya dikosongi. Kalau ini sudah, kita tinggal buat di dalam model, modelnya dibuat. Karena yang terkoneksi ke database adalah model. Modelnya kita buat di dalam folder models. Kemudian di dalam sini ada kategori. Nah, ini kita tinggal buat seperti ini. PHP open, ini PHP close, kasih namespace app models. Jadi ini menggunakan lokasi filenya ada di dalam folder app, di dalam folder models yang kita buat. Kemudian kita menggunakan use codeigniter model. Baru di dalam sini kelas kategori. Kategori ini nama kelas harus sama dengan nama dari filenya ini. Kemudian extend model. Dan ini kemudian dikasih protected $tabel, TABLE, sama dengan ini nama tabel yang akan kita gunakan yang ada di dalam sini, di dalam PHP My Admin ini. Dalam PHP My Admin, di dalam sini kita mau gunakan tabel kategori. Kemudian kalau sudah model selesai, kita masuk ke kategori.
Jangan lupa di dalam sini di use dulu karena kita akan menggunakan modelnya. Modelnya itu ada di dalam app, masuk folder models, pakai S, kemudian backslash, masuk ke nama filenya adalah kategori underscore M. Kalau ini sudah, kemudian di dalam sini kita tinggal membuat sebuah objek yang bernama model. Caranya, objeknya ini sama dengan new kategori, berarti kita menggunakan kelas kategori ini. Kemudian di kategori ini, di dalam model ini ada function yang namanya find all. Ada beberapa function yang sudah disediakan oleh JI yang bisa kita gunakan. Untuk yang pertama kita menggunakan find all dulu, masuk dari model objek model ke find all, masuk ke kategori. Kemudian bisa kita lihat hasilnya di dalam sini. Kemudian bagaimana cara menempelkan ini ke dalam view? Caranya adalah kita akan ganti yang ini. Ini kita buat, kita akan hapus. Kita akan gunakan yang ini, dolar kategori ini. Berarti di dalam sini kita akan masukkan dolar kategori. Dan kita Ctrl S. Nah, ini kan sudah didata masuk ke dalam sini. Kita akan coba lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini ada error. Kenapa? Karena kita belum memasukkan atau belum mengganti. Perhatikan di sini ada kurung staplesnya kategori. ID kategori, ada kategori. Berarti kita akan masuk ke dalam kategori select dari view, kategori select. Kita controllers, kita masuk ke view, masuk ke kategori, masuk ke select. Nah, ini yang ini akan kita ganti. Value ini kita kasih kurung staples, kasih petik-petik. Petik-petik kita tambahkan yang mana. Misal kita mau isi dengan kategori, ya berarti ini kita masukkan, copy, taruh di dalam sini. Kemudian untuk mengatur yang menampilkan data 1, kita akan lihat di dalam sini. Di dalam sini ini bentuknya adalah array. Misalnya saya akan menggunakan array ke 0. Di dalam sini berarti di dalam sini ini misalnya array ke 0. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah kolom. Kolomnya di dalam sini adalah kolom kategori. Ini bisa kita tambahkan seperti ini. Copy. Ini saya tambahkan di dalam sini. Saya Ctrl V, kemudian kita ke Ctrl S. Ini kasih petik-petik, jangan lupa. Ctrl S, jadi kurung staples ke 0, kolom kategori. Kita akan refresh di dalam sini. Nah, ini hasilnya sudah betul, ini makanan. Yang bawah kalau saya ganti ini dengan 1, kita Ctrl S. Hasilnya adalah minuman. Yang paling bawah. Nah, ini minuman. Kalau ini sudah betul, yang di dalam kategori ini bisa kita hapus yang pre-nya ini. Nah, ini untuk belajar, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Itu materi tentang model. Kita akan lanjut ke materi berikutnya untuk pembuatan insert, update, dan delete. Terima kasih.